Bab 2281. Apakah pria ini gila? Benarkah dia bilang, silakan datang lagi. Monica mengusap bulu kuduknya, sementara Penny tersenyum tipis. Penny agak memahami sudut pandang Lukas. Mungkin ketika dia mengucapkan kata-kata itu, semuanya demi Melody. Lagi pula, Monica berteman baik dengan Melody, dan dia mungkin ingin menjaga hubungan baik dengannya. Saat mereka menyaksikan Monica dan Penny melarikan diri, Melody tersenyum. Ketika tatapannya bertemu dengan Lukas, dia tak kuasa menahan diri untuk berkata, aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Lukas berdiri di sana sejenak. Mereka berdua tahu apa yang ingin Melody katakan. Akhirnya, dia berjalan menghampirinya dalam diam. Aku ingin kembali syuting setelah aku pulih, kata Melody. Ia berpikir akan sulit untuk membicarakan masalah ini dengannya, karena setiap kejadian tidak hanya memengaruhinya tetapi juga Lukas, Beatrice, Cedric, dan orang lain yang peduli padanya. Melody tidak ingin terus membuat mereka khawatir. Namun, ia tidak bisa menekan keinginan tulusnya untuk bertindak. Melody mempererat cengkeramannya pada selimut. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Lukas tentang hasratnya yang mendalam untuk berakting. Aku tahu mengatakan ini sekarang mungkin tidak pantas, tetapi berakting adalah sesuatu yang benar-benar aku sukai. Kuharap kau bisa mengerti. Sebelum terjun ke dunia akting, dia tidak pernah membayangkan akan menemukan sesuatu yang sangat dia cintai. Bayangkan film mereka diputar di layar lebar, ditonton oleh begitu banyak penonton, membuat jantungnya berdebar kencang. Aku hanya merasa menjadi diriku sendiri saat berakting. Aku bahkan bisa mencurahkan jiwaku untuk itu. Aku tahu kau mungkin berpikir aku gila, tapi Lukas, aku benar-benar menyukainya. Aku sangat mencintai akting, dan aku. Melody memulai, mencurahkan isi hatinya. Kalau begitu, silakan. Lukas mengangkat kepalanya untuk melihat Melody, yang matanya sudah berkaca-kaca. Bagaimana mungkin dia menolaknya ketika Melody terlihat seperti itu? Dia harus menekuni akting jika itu memang sesuatu yang dia cintai. Lukas akan selalu ada untuk melindunginya. Apa? Melody sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lukas akan setuju semudah itu. Jika itu sesuatu yang kau sukai, maka lakukan saja. Serahkan sisanya padaku, kata Lukas, masih dengan ekspresi tenang. Air mata Melody mengalir deras di wajahnya. Dia selalu takut menimbulkan masalah bagi orang lain, terutama bagi Lukas dan keluarganya. Namun, dia berulang kali melakukannya. Dia hendak merepotkan mereka sekali lagi demi hasratnya. Namun, Lukas berbeda, dan dia sangat menyadari hal itu. Terima kasih banyak. Lukas dengan lembut menyeka air matanya. Aku ingin melihatmu di layar lebar. Tidak ada yang perlu disesali saat mengejar apa yang kau cintai. Melody mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan agak linglung. Lukas dengan lembut menyeka air matanya dan menggunakan jari telunjuknya untuk membelai pipinya dengan ringan. Melody tetap diam, merasakan sentuhannya. Terima kasih. Kamu tidak tahu betapa berartinya dukunganmu bagiku, kata Melody. Pernyataan yang terdengar seperti pengakuan itu membuat Lukas terkejut. Setelah beberapa saat, dia berdeham dan menjawab, gadis bodoh. Aku akan selalu mendukungmu apapun yang terjadi. Kamu hanya perlu maju dengan berani. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di belakangmu. Kali ini Melody tertidur dengan senyum puas. Lukas, yang memperhatikannya, merasakan perasaan campur aduk di hatinya karena betapa sebuah anggukan dukungan saja bisa memberinya kebahagiaan yang begitu besar. Bab 2282. Lukas berpikir bahwa Melody harus berakting jika dia ingin berakting. Namun, dia tidak akan membiarkan kejadian yang pernah terjadi terulang kembali. Dia menyadari reaksi negatif publik terhadap Cruson, tetapi mengelola opini publik membutuhkan kesabaran. Waktu paling efektif untuk mengklarifikasi berbagai hal adalah ketika sentimen negatif publik mencapai puncaknya. Lukas sudah merencanakannya. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa Melody tidak akan pernah berhenti berakting. Dia pulang untuk mengambil beberapa pakaian santai untuk Melody. Saat dia keluar dari mobil, Talia berlari menghampirinya. Lukas, kau sudah kembali. Talia tampak dalam suasana hati yang baik. Dia memeluk lengan Lukas, ingin berjalan masuk bersama.
Namun, Lukas dengan tenang melepaskan pelukannya. Lukas, kamu pasti lelah karena merawat Melody di rumah sakit, kata Thalia. Tidak, kamu tetap di sini. Aku perlu bicara dengan Lynette tentang sesuatu. Thalia mengerutkan kening, bersikeras untuk ikut dengannya. Kamu mau membicarakan apa? Apa aku tidak boleh mendengarkan? Tahukah kamu betapa membosankannya aku sendirian di rumah? Itu bukan masalah besar, dan dia tentu saja bisa mendengarkan, tetapi ketika dia menyebutkan merasa bosan di rumah, Lukas ragu-ragu. Bagaimana kalau aku mengatur agar kau kembali ke Molomia? Aku akan sibuk cukup lama dan tidak akan punya waktu untuk mengurusmu. Sebelum Lukas menyelesaikan kalimatnya, Thalia langsung menangis. Karena panik, Lukas bertanya, kenapa kamu menangis lagi? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Thalia tetap diam, menatapnya dengan keras kepala sambil matanya berkaca-kaca. Kupikir kau merasa bosan di sini, jadi kupikir mungkin kembali ke Molomia akan lebih baik untukmu. Tidak, ini sama sekali tidak baik. Kau sama sekali tidak memikirkan aku. Kau hanya menganggapku merepotkan, kan? Mengirimku kembali ke Molomia berarti kau tidak perlu melihatku atau meluangkan waktu untukku. Kau hanya ingin menyingkirkanku, bukan? Seru Thalia. Lukas merasa sedikit tak berdaya. Lagi pula, Thalia sendiri yang menyebutkan merasa bosan. Ia berpikir bahwa karena Thalia tidak memiliki banyak teman di negara itu, dan mengingat tahun-tahun yang dihabiskannya di Molomia, kembali ke sana akan memberikan kehidupan yang lebih nyaman karena ia akan dikelilingi oleh wajah-wajah yang dikenalnya. Bagi Thalia, itu terdengar seperti dia menganggapnya merepotkan dan ingin mengusirnya. Kupikir kau mungkin merasa sedikit tidak nyaman di sini. Temanmu Queen juga sedang libur sekolah. Dia bisa menemanimu di Molomia sementara aku tidak bisa. Bukankah lebih baik kau pulang saja? Lukas beralasan. Thalia menyeka air matanya dengan marah. Baiklah, aku mengerti. Kau hanya menganggapku merepotkan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau bisa melakukan urusanmu sendiri. Aku akan memesan tiket pulang sendiri. Meskipun sudah menyeka air matanya sekali, air mata Thalia terus mengalir seperti pintu air yang terbuka. Lukas mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa dia menangis begitu banyak. Kapan aku bilang aku ingin mengirimmu kembali? Thalia, jangan tidak masuk akal. Aku ada urusan lain yang harus kuselesaikan sekarang, kata Lukas dengan nada serius. Ini pertama kalinya dia berbicara padanya seperti itu. Kali ini, Thalia benar-benar merasa sakit hati. Dia menatapnya dengan iba dan bertanya, Lukas, apakah kamu benar-benar menganggapku sangat menyebalkan? Bab 2283. Aku tahu aku telah merepotkanmu, tapi aku hanya ingin kembali. Jika bukan karenamu, mengapa aku harus terbang kembali sendirian dan menunggu di bandara yang dingin? Tapi jangan khawatir, aku tidak akan merepotkanmu lagi. Thalia berbalik dan berlari pergi. Lukas mulai frustrasi. Thalia tidak mengenal tempat itu, dan membiarkannya berkeliaran bisa menyebabkan kecelakaan yang tidak terduga. Maka, ia segera berlari mendekat, meraihnya, dan mencoba menghiburnya. Baiklah, seharusnya aku tidak mengatakan apa yang kukatakan. Aku sama sekali tidak menganggapmu merepotkan. Hanya saja kamu bilang bosan di rumah, jadi aku mencoba mencari solusi. Kamu seharusnya bersenang-senang dengan teman-temanmu selama liburan sekolah. Namun kamu terjebak di sini bersama kakek dan nenek. Kamu boleh tinggal selama kamu tidak merasa tidak tahan. Thalia mendengarkan penjelasannya sambil terisak. Apakah kau benar-benar serius dengan ucapanmu itu? Lukas menjawab dengan agak pasrah, iya. Aku bersumpah. Aku tidak menghalangi kamu menghabiskan waktu bersama Melody, kan? Lukas mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa wanita itu tiba-tiba menyebut Melody dan menggunakan nada bicara seperti itu. Kamu jarang punya waktu untukku sejak bertemu wanita itu. Apakah karena dia kamu jadi begitu tidak sabar denganku? Mendengar keluhan Thalia, Lukas, yang kesabarannya sudah hampir habis, semakin diuji. Kau tahu namanya, jadi mengapa kau menyebutnya, wanita itu? Menyebutnya seperti itu tidak sopan. Dia sekarang istriku, dan kuharap kau menunjukkan rasa hormat padanya. Thalia terkejut. Ini adalah pertama kalinya Lukas berbicara padanya dengan begitu serius.
Apakah Melody sudah menjadi begitu penting baginya? Lukas tidak menunjukkan toleransi seperti biasanya terhadap Thalia, yang membuat hatinya hancur. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersikap tidak masuk akal. Jika tidak, ia hanya akan semakin menjauhkan Lukas dari Melody. Lukas, jangan marah. Aku hanya tidak begitu mengenal Melody, itu saja. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak menghormatinya? Jika aku tidak menghormatinya, mengapa aku bersikeras mengunjunginya dengan membawa hadiah kemarin? Aku sudah lelah karena penerbangan pulang, tetapi aku tahu Melody adalah istrimu, jadi aku memastikan untuk mengunjunginya sesegera mungkin. Kerutan di dahi Lukas sedikit mereda setelah itu. Aku tahu kau bukan orang yang tidak masuk akal. Hanya saja cara kau memanggilnya tadi agak tidak sopan. Melody pasti akan merasa tidak nyaman jika mendengarnya. Sialan, Melody ini, Melody itu. Apakah hanya itu yang dia pikirkan bahkan saat Melody terbaring di ranjang rumah sakit? Pikir Thalia sambil alarm berbunyi di kepalanya. Aku mengerti. Aku pasti tidak akan mengulanginya lagi lain kali. Maafkan aku, Lukas. Jadi tolong jangan marah. Nada suara Thalia terdengar cukup muram karena Lukas belum pernah berbicara padanya dengan nada setegas itu sebelumnya. Dia juga menyadari hal itu. Lukas tidak ingin dia berpikir bahwa dia menjadi tidak sabar dengannya setelah bertemu Melody. Baiklah, mari kita lupakan masalah ini. Aku tahu kau bosan sendirian di sini, jadi apa yang harus kita lakukan? Apa kau benar-benar tidak mau kembali ke Molomia? Mata Thalia berbinar. Ya, Melody tidak akan tinggal di rumah sakit selamanya. Dia akan segera keluar, dan kau dan Melody akan punya waktu untuk jalan-jalan denganku. Ngomong-ngomong, kudengar Melody akan kembali berakting, kan? Aku akan pergi bersamanya dan bersenang-senang di lokasi syuting. Pasti seru. Bagaimana menurutmu, Lukas? Bab 2284. Tepat ketika Lukas hendak menjawab, Beatrice tiba-tiba muncul di lantai bawah, menyela pembicaraannya. Beatrice berjalan mendekat sambil tersenyum. Lukas, kenapa kau masih di sini? Tidakkah kau ada urusan lain? Jangan biarkan Melody menunggu terlalu lama di rumah sakit. Bagaimanapun, dia masih pasien. Saat melihat wanita tua itu mendekat, Thalia mengerti bahwa rencananya mungkin tidak akan berhasil. Sekalipun Lukas bersedia setuju, Beatrice pasti tidak akan mengizinkannya pergi ke lokasi syuting Melody. Dia berbalik dan menyapa Beatrice dengan senyuman. Halo, Nenek Beatrice. Beatrice, seolah baru menyadarinya, berkata, oh, kamu juga di sini. Lalu dia menatap Lukas. Kau pasti kembali ke sini karena suatu alasan. Mengapa kau masih berdiri di sini dengan bodohnya? Lukas akhirnya bereaksi. Dia segera berkata kepada Thalia, aku perlu bertanya pada Melody dulu apakah kau bisa pergi ke lokasi syuting. Aku khawatir aku tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Senyum Thalia tampak sedikit dipaksakan. Dia berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi lokasi syuting film Melody. Beatrice, yang tampaknya tidak menyadari apapun, bertanya dengan santai, mengapa pergi ke lokasi syuting? Anda bilang Anda senang tinggal di rumah bersama kami berdua orang tua, kan? Thalia tertawa canggung. Ya, tapi Lukas mengira aku mungkin akan bosan di sini, jadi dia menyarankan untuk mengajakku ke lokasi syuting Melody untuk melihat-lihat. Beatrice kemudian berpura-pura mendapat pencerahan. Oh, jadi kau merasa bosan bersama kami. Bagaimana kalau aku menyuruh anak buah Lukas mengajakmu keluar? Lagi pula, kau sudah lama tidak kembali ke sini. Pasti sangat menarik untuk melihat tempat ini lagi. Tapi aku khawatir tidak sembarang orang bisa pergi ke lokasi syuting Melody, dan ada banyak hal yang mungkin tidak kau mengerti sebagai orang luar. Kru filmnya cukup sibuk akhir-akhir ini, dan jika Anda pergi ke sana sekarang, mereka tidak akan bisa menghibur Anda dengan baik. Selain itu, tempat itu bukan tempat untuk bersantai. Kunjungan Anda ke sana hanya akan menunda pekerjaan mereka. Beatrice menegaskan dengan sangat jelas bahwa ada batasan yang jelas antara Thalia dan keluarga Rivera. Ekspresi Thalia semakin tidak menyenangkan. Pada akhirnya, Lukas menyarankan bahwa jika Thalia bosan, dia bisa menemaninya ke rumah sakit. Beatrice memutar matanya, berpikir bahwa cucunya benar-benar tidak mengerti apa-apa.
Mengapa dia membawa Melody ke sana? Tidakkah dia tahu Melody butuh istirahat sebanyak mungkin? Lagi pula, kehadirannya saja sudah cukup. Terlebih lagi, aku yakin Melody sama sekali tidak ingin bertemu Thalia. Apakah dia ingin membuat Melody tidak bahagia? Mengapa kau membawa Thalia ke rumah sakit? Tempat itu penuh dengan penyakit. Bagaimana jika Thalia tertular? Lagi pula, dia dikenal lemah. Lukas, tidak bisakah kau lebih memperhatikan tamu kita? Kenapa tidak menunggu sampai Melody sembuh, lalu kalian berdua bisa mengajak Thalia jalan-jalan? Aku yakin Thalia akan tinggal di negara ini untuk sementara waktu, kan? Jadi tidak perlu terburu-buru, tegur Beatrice. Mendengar Beatrice menyebut Melody dengan penuh kasih sayang, Thalia dalam hati mengutuk wanita tua itu ribuan kali. Sepertinya Beatrice memperingatkannya agar tidak memiliki pikiran yang tidak pantas tentang Lukas. Bab 2285. Kenapa wanita tua ini bersikeras ikut campur antara Lukas dan aku? Akulah yang mengenalnya sebelum Melody. Dan dia berjanji pada adikku bahwa dia akan menjagaku selamanya. Pikir Thalia. Namun, selama bertahun-tahun ini, dia dan Lukas hanya menghabiskan sedikit waktu bersama. Karir Lukas berada di pedesaan, dan tidak mungkin baginya untuk menghabiskan banyak waktu bersamanya. Selain itu, Lukas adalah pria yang berpikiran sederhana. Dia hanya merawat Thalia karena janji yang telah dia buat kepada saudara perempuannya. Dengan demikian, satu-satunya keuntungan yang dimiliki Thalia dibandingkan Melody adalah dia mengenal Lukas jauh lebih awal darinya. Namun demikian, Thalia tidak mau menerima kenyataan itu. Harus ada urutan hubungan di antara mereka. Aku sudah mengenalnya bertahun-tahun sebelum wanita itu, jadi mengapa dia bisa bersama Lukas? Bahkan nenek Beatrice pun menerima Melody sebagai menantunya. Mantra sihir macam apa yang Melody gunakan pada wanita tua itu sehingga dia berbicara begitu baik tentangnya? Pada saat itu, Cedric juga perlahan berjalan menghampiri mereka. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil menatap Lukas dengan tatapan tidak setuju. Kau pergi ke rumah sakit untuk merawat Melody, bukan untuk bersenang-senang. Jadi bagaimana kau bisa membawa Thalia ke sana? Mana akal sehatmu, nak? Lukas mengusap pangkal hidungnya dengan agak malu-malu ketika menghadapi tekanan ganda dari Beatrice dan Cedric. Dia hanya mengatakan apa yang dia katakan karena dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa sebaiknya dia membawa Thalia ke rumah sakit bersamanya untuk mengurangi kebosanannya karena dia tidak punya waktu untuk membawanya ke tempat lain untuk bersenang-senang. Thalia tentu saja harus berpura-pura bersikap pengertian di depan Beatrice dan Cedric. Karena itu, dia berkata dengan penuh pengertian kepada Lukas, "Lukas, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku masih butuh waktu untuk mengatasi jet lag karena aku baru saja tiba. Siapa tahu, mungkin Melody sudah keluar dari rumah sakit saat aku sudah beradaptasi dengan kehidupan di sini. Lalu, kita semua bisa pergi keluar bersama dan bersenang-senang, kan?" Lalu dia tersenyum pada Beatrice dan Cedric. Lagi pula, aku memang orang yang pendiam dan tidak suka berkeliaran. Beristirahat di rumah itu sempurna. Aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakek dan nenek. Selain itu, dengan begitu kalian bisa tenang saat di rumah sakit, kan? Terlepas dari apakah kata-kata Thalia tulus atau tidak, Beatrice tersenyum puas dan menepuk tangannya. Aku senang kau bisa berpikir seperti itu. Maaf aku dan suamiku tidak bisa mengajakmu keluar karena usia kami sudah lanjut. Jadi mari kita tunggu sampai Melody kembali, lalu dia dan Lukas bisa mengajakmu keluar, oke? Thalia terkekeh hambar. Oke. Tanpa berpikir panjang, Lukas buru-buru memerintahkan Lynette untuk menyiapkan makanan kesukaan Melody 3 kali sehari. Karena mereka sudah membuang banyak waktu, dia meminta mereka menunggu di rumah sementara dia kembali ke rumah sakit. Setelah Lukas pergi, Thalia langsung mengatakan bahwa dia ingin kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Senyum Beatrice juga telah memudar saat itu. Hanya cucu bodohku itu yang mengira Thalia tidak bersalah. Aku yakin ceritanya akan berbeda di mata Melody. Melihat Beatrice tampak khawatir, Cedric merasa terdorong untuk menghiburnya. Mungkin kau terlalu banyak berpikir. Mungkin Thalia tidak menyukai Lukas seperti yang kau pikirkan. Aku tahu Lukas adalah pria yang luar biasa, tapi... Beatrice memutar bola matanya ke arahnya.
Tidakkah kau lihat bagaimana dia mencoba bertingkah sok imut dengan Lukas tadi sebelum kita turun? Apa dia tidak tahu Lukas sudah menikah? Apa yang dia lakukan itu tidak pantas. Aku sudah bilang padanya waktu itu bahwa dia bisa membalas pengorbanan keluarga Thalia, tapi dia tidak seharusnya mengorbankan pernikahannya sendiri. Sekarang, hubungan Lukas dan gadis itu berantakan. Siapa tahu, dia bahkan mungkin berpikir Lukas punya perasaan padanya karena tindakannya. Hah, kau benar. Tindakan Thalia memang sangat tidak pantas sekarang setelah Lukas dan Melody sudah menikah. Bab 2286. Cedric menghela napas, menyadari situasi tersebut. Namun, sebagai tetua, mereka merasa kesulitan untuk langsung turun tangan dalam situasi yang ambigu seperti itu. Kita hanya bisa berharap Thalia akan mundur dengan anggun begitu dia menyadari bahwa Lukas tidak menyukainya seperti itu. Itu adalah hasil terbaik untuk semua orang, ujar Cedric. Beatrice, yang selalu sangat menyayangi Melody, mengungkapkan kelegaan bahwa apa yang terjadi barusan tidak terjadi di hadapan Melody. Jika tidak, itu akan menjadi tantangan emosional baginya. Tidak, aku harus meluangkan waktu untuk berbicara serius dengan Lukas. Dia sudah menjadi suami orang lain, jadi dia harus menetapkan batasan yang jelas dengan wanita lain, kata Beatrice dengan tegas. Cedric tahu bahwa membujuk istrinya akan sia-sia ketika dia melihat tatapan tekad di wajahnya. Suasana di lokasi syuting tegang karena para kru khawatir Son tiba-tiba akan berhenti. Penny dan Monica tidak banyak pekerjaan di lokasi syuting, tetapi tinggal di rumah membuat mereka gelisah. Karena itu, mereka memutuskan untuk pergi ke sana untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa mereka bantu. Saat waktu makan siang tiba, mereka berdua duduk bersama untuk makan siang. Penny, menurutmu kapan produksi akan kembali normal? Aku diam-diam menjelajahi internet dengan akun sekunderku dan menemukan bahwa orang-orang di internet masih mengkritik kita. Sungguh menyakitkan membaca semua komentar itu. Kita tidak melakukan hal-hal yang mereka tuduhkan, namun Tuan Son tidak mengizinkan kita untuk mengklarifikasinya. Sampai kapan kita harus menderita seperti ini? Monica sama sekali tidak bisa menikmati makan siangnya ketika dia memikirkan orang-orang yang mengumpat dengan penuh kebencian kepada tim produksi. Tuan Son dan yang lainnya bahkan belum panik, jadi kenapa kamu panik? Lagi pula, kita tidak melakukan hal-hal itu, jadi biarkan mereka mengumpat jika mereka mau, kata Penny dengan tenang. Sejak diculik terakhir kali, dia telah memperoleh semacam ketenangan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dia tampak mampu mengabaikan segalanya, terutama hal-hal yang menyangkut reputasi. Dia mengerti bahwa di luar kendalinya apakah orang-orang berbicara baik atau buruk tentang dirinya. Yang terpenting adalah hati nurani mereka bersih, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Son menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semua bukti kepada publik. Ketika kebenaran terungkap, tim produksi tentu akan mampu menghilangkan semua citra negatif. Monica memahami logikanya, tetapi penantian itu terlalu menyiksa. Dia tidak sabar untuk melihat hari ketika mereka melanjutkan syuting. Apakah kamu tahu kapan Melody akan kembali ke lokasi syuting? Tanya Penny, membuat Monica sedikit bingung. Aku tidak tahu pasti kapan, tapi aku mengiriminya pesan kemarin. Dia bilang dia hampir pulih sepenuhnya, jadi dia mungkin akan kembali dalam 2 atau 3 hari lagi. Apa hubungannya kembalinya Melody dengan semua ini? Penny meletakkan peralatan makannya dan memutar matanya ke arah Monica. Kau sudah lama berada di lokasi syuting, jadi tidak bisakah kau sedikit lebih berusaha membangun hubungan dengan orang-orang di sini? Gunakan otakmu sedikit. Monica langsung merengek, apa hubungannya dengan aku menggunakan otakku? Lagi pula, bukankah aku sudah berusaha membangun hubungan di lokasi syuting? Bukankah aku berteman baik denganmu dan Melody? Bukankah itu sudah cukup? Penny merasa agak frustrasi dengan kurangnya pemahaman Monica. Monica adalah tipe orang yang berpikiran sederhana, jadi tentu saja dia tidak akan mengerti bahwa, dalam arti tertentu, kembalinya Melody terkait erat dengan waktu yang tepat yang telah ditunggu-tunggu oleh tim produksi mereka. Bab 2287. Agar lebih jelas, Son akan mengklarifikasi semuanya segera setelah Melody kembali ke lokasi syuting. Lagi pula, tim produksi harus mengandalkan Lukas untuk mendapatkan dukungan.
Mata Monica membelalak setelah mendengar analisis Penny. Apakah yang kau katakan itu benar? Aku tidak tahu Melody mendapat dukungan dari seseorang yang begitu berpengaruh. Apakah itu berarti aku akan lebih mudah mulai sekarang karena kita berteman? Monica tahu Melody mendapat dukungan Lukas ketika ia berteman dengan Melody, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, mereka berdua tampak seperti pasangan yang sempurna. Tapi kenapa aku merasa Melody sepertinya bukan tipe orang yang akan bergantung pada Lukas? Bukankah kau juga melihatnya saat kita mengunjunginya terakhir kali? Lukas meninggalkan ruangan untuk memberi kita ruang begitu kita memberi tahu Melody bahwa kita punya sesuatu untuk diceritakan padanya. Aku merasa dia sangat menghormati Melody, kata Monica. Penny mengangguk. Sepertinya tatapan matamu bukan sekadar hiasan. Maksudku, Lukas memang cukup kuat, tapi itu tidak berarti ada sesuatu yang tidak pantas di antara mereka. Cek, lalu kenapa kau harus membuatnya terdengar begitu misterius? Kau membuatku berpikir bahwa Melody adalah kekasih gelap Lukas. Monica mengabaikannya, tetapi Penny segera mengetuk kepalanya dengan sendok. Set, diam. Siapa yang tahu apa yang akan Lukas lakukan pada kita jika dia mendengar apa yang kau katakan? Dia mungkin memperlakukan Melody dengan baik, tetapi itu tidak berarti hal yang sama untuk kita. Alasan Lukas memperlakukan mereka dengan ramah tidak diragukan lagi karena mereka adalah teman-teman Melody. Jika tidak, dia mungkin tidak akan melirik mereka sama sekali. Baginya, mereka mungkin sama tidak pentingnya dengan semut di bawah kakinya. Hubungan antara Lukas dan Melody agak sulit dipahami. Penny telah mengamati mereka sejak lama tetapi belum bisa memahaminya dengan baik. Namun, satu hal yang pasti ada aspek romantis dalam hubungan mereka. Selama itu benar, Melody akan terbukti sebagai sosok yang berbeda dari yang lain. Wajah Monica berseri-seri seolah-olah dia baru saja menemukan ide cemerlang. Baiklah, karena Anda mengatakannya seperti itu, mengapa tidak menelepon Melody saja dan mendesaknya untuk segera pulih dan kembali? Penny benar-benar terkejut dengan cara berpikir Monica. Lukas ingin Melody lebih banyak beristirahat di rumah sakit untuk memastikan pemulihannya sepenuhnya. Bukankah kau terang-terangan menentang Lukas jika kau bersikeras menyuruh Melody untuk segera kembali? Aku harus memperingatkanmu, kau tidak akan hidup lama jika terus bersikap tidak bijaksana seperti ini. Monica merasa sedikit tersinggung. Masalahnya, Melody sendiri bilang dia bosan dikurung di rumah sakit. Aku hanya ingin dia kembali dan melakukan apa yang dia sukai. Orang bisa sakit kalau terlalu lama terbaring di tempat tidur, kau tahu. Aku benar-benar tidak percaya padamu. Mungkin kelihatannya kau memikirkannya, tapi pernahkah kau mempertimbangkan bahwa dia butuh waktu untuk pulih dari kecelakaan seserius tenggelam? Lagi pula, kau seharusnya tidak membahas topik tentang dia kembali saat kau bertemu dengannya. Untuk memastikan mereka bisa bertahan lama di kelompok Son, Penny memutuskan untuk tetap dekat dengan Monica agar dia bisa mencegah Monica mengirim pesan-pesan omong kosong kepada Melody. Sementara itu, Melody merasa seperti akan gila karena terus-terusan terkurung di rumah sakit. Lukas praktis tinggal di rumah sakit seperti dia, makan, minum, dan bekerja. Dia bahkan menginap, tidur di tempat tidur darurat di sebelahnya. Terkadang, mereka bahkan memindahkan kedua tempat tidur itu menjadi satu, dan rasanya seperti di rumah. Mereka hanya perlu menoleh untuk saling melihat. Bab 2288. Meskipun Melody khawatir apakah kebersamaan yang terus-menerus ini akan membuat Lukas kelelahan, tidak diragukan lagi bahwa kehadiran Lukas sepanjang waktu memberinya rasa aman yang kuat, dan suasana hatinya membaik secara signifikan. Lukas, menyadari bahwa kehadirannya bermanfaat bagi kesehatan fisik Melody, sangat senang. Dia merasa sangat bersyukur karena telah mendengarkan kata-kata Patty dan memperhatikan masalah psikologis Melody. Namun, selama beberapa hari terakhir, Melody bersikeras untuk pulang dan beristirahat, tidak mau tinggal di rumah sakit lebih lama lagi. Kamu dengar apa yang dokter katakan kemarin, kan? Aku sudah pulih sekitar 90%, dan dokter bilang aku bisa istirahat di rumah sekarang. Kata Melody. Lukas sedang mengatur barang-barang, dan tatapan Melody mengikutinya saat dia bergerak. Tetaplah di rumah sakit selama beberapa hari lagi.
Dan masih ada satu hasil tes yang belum keluar. Tunggu laporan itu sebelum pulang. Nada bicara Lukas terdengar acuh tak acuh, dan di telinga Melody, itu terdengar agak kejam. Tapi aku benar-benar ingin pulang. Dokter bilang tes yang tertunda itu opsional. Aku hanya harus melakukannya karena kamu bersikeras. Kalau tidak, aku bisa pulang hari ini. Aku rindu nenek dan kakek. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertemu mereka. Melody benar-benar khawatir tentang Beatrice dan Cedric saat dia berada di rumah sakit. Selain 2 kunjungan yang mereka lakukan sebelumnya, dia telah meminta Lukas untuk tidak membawa mereka lagi. Lagi pula, mereka sudah lanjut usia, dan kunjungan yang sering ke rumah sakit mungkin tidak baik untuk kesehatan mereka. Lukas menyingkirkan tanaman pot yang dipegangnya dan menoleh ke arah Melody. Bukankah kamu baru saja berbicara dengan mereka di telepon tadi malam? Melody berkedip, matanya yang besar dipenuhi kejutan. Bagaimana bisa sama? Berbicara di telepon tidak sama dengan bertemu mereka secara langsung. Aku tidak bisa merasakan kehangatan nenek melalui panggilan video, dan aku juga tidak bisa memeluk kakek. Aku bahkan tidak bisa melihat apakah mereka turun berat badan. Aku harus menjelaskan kepada nenek mengapa aku tidak mengizinkannya datang menemuiku setelah aku pulang. Beatrice agak kesal selama panggilan telepon Melody baru-baru ini. Dia merasa dirinya sehat sepenuhnya dan dapat dengan mudah merawat Melody di rumah sakit. Namun, baik Lukas maupun Melody tidak setuju, jadi dia harus menyerah. Jangan khawatir, nenek hanya bercanda. Dia tidak akan marah padamu, Lukas meyakinkan. Ia tidak keberatan Melody pulang, tetapi ia tidak bisa tenang sampai laporan yang akan datang tersedia. Ini terlepas dari jaminan dokter bahwa hal itu tidak penting. Kau benar-benar tidak mengizinkanku pulang sekarang, iya. Bagaimana kalau kau mengantarku pulang sebentar, lalu menjemputku kembali di malam hari? Kita bisa jalan-jalan di taman bersama nenek dan kakek, minum teh, dan bermain catur dengan mereka. Melody mencari kompromi, berharap setidaknya bisa menghirup udara segar. Melihat permintaannya, Lukas merasa sulit untuk menolak. Hanya itu yang kau inginkan untuk pulang? Tanya Lukas dengan sedikit nada geli. Melody cemberut. Aku ingin melihat apakah kamu tidak ingin pulang untuk menghirup udara segar jika kamu terjebak seharian di dalam rumah sakit. Oh, seharusnya aku tidak mengucap kata-kata sial. Kuharap kamu tidak pernah dirawat di rumah sakit. Melody segera menamparkan mulutnya sendiri. Dia tidak ingin bercanda tentang kesehatan Lukas. Lukas merasa geli dengan tingkahnya dan berjalan mendekat, lalu mengusap dahinya. Baiklah, karena kamu sangat ingin pulang, aku akan mengantarmu pulang sebentar. Tapi kamu harus kembali di malam hari. Kita akan membahas pemulanganmu besok setelah mendapatkan laporan itu, oke? Melody tidak menyangka Lukas akan benar-benar setuju. Matanya berbinar, dan dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Benarkah? Jadi kau akan membiarkanku pulang? Bab 2289. Lukas mengangguk agak pasrah, tetapi melihat Melody begitu bahagia, suasana hatinya pun ikut membaik. Saat itu, dia tidak bisa memperkirakan bagaimana emosi Melody akan memengaruhinya di masa depan. Karena kau sudah meminta dengan baik, kurasa aku tidak punya pilihan selain mengalah. Ayo, ganti baju dengan sesuatu yang lebih santai. Kita pulang. Melody sangat gembira sepanjang perjalanan, dan bahkan ketika mereka sampai di pintu masuk rumah besar mereka, wajahnya masih tersenyum cerah. Dia sangat ingin masuk ke dalam. Baru sekitar 10 hari sejak terakhir kali saya pulang, tetapi rasanya sudah agak asing, ujarnya. Lukas mengulurkan tangan untuk melepaskan sabuk pengamannya. Tidak perlu terlalu dramatis. Kamu akan lihat bahwa tidak ada yang berubah begitu kamu keluar dari mobil. Melody tidak terlalu mempedulikan ucapan Lukas, mengingat suasana hatinya yang sedang baik. Saat itu, dia belum menyadari bahwa dia sudah menganggap rumah Lukas sebagai rumahnya sendiri. Oh, Melody, kau sudah kembali. Melody terkejut mendengar suara seorang gadis, dan senyumnya memudar. Secara naluriah, ia menoleh ke Lukas, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Mengapa Talia tinggal di sini? Lukas agak bingung. Ada apa? Bukankah tadi kau bahagia? Beberapa saat yang lalu, dia sangat gembira seperti kuda liar yang dilepaskan dari kendalinya.
Dia bahkan melepaskan sabuk pengamannya untuknya. Mengapa dia tampak sangat kesal sekarang? Thalia berjalan menghampiri Melody dengan angkuh. Sudah lama kita tidak bertemu, Melody. Bagaimana kabarmu? Melody memaksakan senyum. Aku semakin membaik. Thalia, ini. Oh, apa kau bertanya-tanya kenapa aku di sini? Aku akan tinggal cukup lama untuk perjalanan pulangku kali ini, jadi Lukas menyarankan agar aku tinggal di sini. Lebih nyaman jika ada seseorang yang menjagaku. Aku tidak terbiasa dengan kehidupan di sini, dan Lukas adalah satu-satunya dukungan yang kumiliki di sini, jadi aku hanya bisa tinggal di sini. Maaf, Melody, karena tidak memberitahumu sebelumnya. Lukas menyela untuk menjelaskan, aku lupa memberitahumu. Aku menemanimu di rumah sakit selama beberapa hari ini. Kupikir aku akan memberitahumu saat kau pulang. Kurasa aku lupa karena terlalu sibuk dengan pemeriksaan medis. Melody mengangguk tanpa ekspresi. Karena Lukas sibuk mengatur pemeriksaan kesehatan lengkap untuknya beberapa hari terakhir ini, wajar jika dia melupakan hal-hal lain. Tapi bukankah dia bisa memberitahuku lebih awal? Bagaimana aku bisa bahagia setelah akhirnya diizinkan pulang dan mendapati ada gadis lain yang tinggal di sini? Lukas, yang merasakan perubahan suasana hati Melody, mengerutkan kening. Thalia tampak gelisah dan mundur beberapa langkah. Maaf, Melody. Ini cukup mendadak. Aku sudah di sini lebih dari 10 hari. Begitu aku menemukan tempat tinggal, aku akan pindah. Melody tidak ingin menjawab karena kata-kata Thalia seolah menyiratkan bahwa ia diminta untuk pergi. Lukas mencoba meredakan situasi. Baiklah, ayo masuk ke dalam. Kakek dan nenek pasti ada di ruang tamu. Dia tidak tahan melihat kedua wanita itu kesal karena masalah sepele dan berbalik untuk memanggil Melody. Melody menghindari upaya Thalia untuk memegang tangannya dan berjalan sendirian ke depan. Hatinya bergejolak. Ia mengira Thalia telah kembali ke Molomia selama hari-hari ia dirawat di rumah sakit. Dia tidak pernah menyangka Thalia masih berada di negara itu, apalagi tinggal di rumah mereka. Pengungkapan ini terlalu mengejutkan, membuatnya tidak mampu mencernanya. Kegembiraan yang dirasakannya beberapa saat yang lalu langsung sirna. Bab 2290. Melody tetap diam dan menghindari uluran tangan Lukas, berjalan sendirian ke depan. Thalia mengikuti di belakang dengan wajah penuh kekecewaan. Dia cemberut dan menatap Lukas, tetapi mendapati perhatian Lukas sepenuhnya tertuju ke tempat lain. Thalia dengan enggan menekan perasaannya, tetapi hatinya sudah dipenuhi dengan rasa kesal. Beatrice dan Cedric sedang menunggu di pintu. Melody telah menelepon mereka ketika dia masih di dalam mobil, dan mereka dengan penuh harap menantikan kepulangannya. Sudah beberapa hari sejak terakhir kali mereka bertemu Melody, dan mereka tidak dapat mengunjunginya di rumah sakit. Mereka sangat ingin tahu bagaimana keadaannya. Dia kembali. Melody kembali. Selamat datang kembali, sayang. Beatrice bergegas menuruni tangga, gerakannya begitu cepat sehingga Cedric kesulitan mengimbangi. Melody dengan cepat berjalan maju, melangkah beberapa langkah dan meraih lengan Beatrice. Beatrice, yang benar-benar khawatir pada Melody, menghela napas setelah mengamatinya dengan saksama. Kamu kurus sekali. Kenapa kamu kurus sekali sekarang? Melody sendiri tidak menyadarinya, tetapi begitu mendengar nada khawatir Beatrice, matanya langsung berkaca-kaca. Ia sudah menerima kasih sayang yang tulus dan sejati dari kedua orang tua itu. Apalagi yang bisa ia inginkan? Nenek, kakek, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Berat badanku turun karena berbaring di rumah sakit membuatku kehilangan nafsu makan. Namun, Beatrice tidak setuju. Bagaimana mungkin berbaring di rumah sakit membuatmu menurunkan berat badan? Pasti berat bagimu. Tidak bisakah kamu tinggal di rumah kali ini saja? Saat Beatrice berbicara, dia juga melirik Lukas. Dia sama sekali tidak melirik Thalia, yang berjalan di belakangnya. Lagi pula, dia merasa tidak nyaman dengan gagasan Thalia tinggal bersama mereka. Melody pasti kesal karena kita tidak membicarakannya dengannya sebelumnya tentang Thalia yang tinggal bersama kita. Tapi dia selalu menjadi gadis yang penurut. Seberapapun kesalnya dia, kemungkinan besar dia akan menyimpannya sendiri, pikir Beatrice. Melihat ekspresi sedih Melody,
Beatrice menduga bahwa Melody mungkin diam-diam kesal karena kehadiran Thalia. Namun, alasan dia tidak memberitahunya sebelumnya adalah karena dia takut hal itu akan mengganggu istirahatnya di rumah sakit. Aku harus bicara baik-baik dengan Melody nanti untuk menghindari kesalahpahaman, pikir Beatrice. Dia hanya pulang sore ini untuk menghabiskan waktu bersamamu. Dia harus kembali ke rumah sakit malam ini. Dia bisa pulang sepenuhnya setelah laporan pemeriksaan akhir keluar besok, dan jika semuanya baik-baik saja, jelas Lukas. Pada saat itu, dia juga merasa sedikit lega. Dia telah menghabiskan banyak waktu bolak-balik antara rumah sakit, tempat kerja, dan rumah, dan itu sangat melelahkannya. Yang terpenting, keluarnya Melody dari rumah sakit berarti dia sudah sembuh total. Hanya dengan begitu dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Kau terlihat jauh lebih baik, Melody. Lukas pasti merawatmu dengan sangat baik, ujar Thalia sambil tersenyum. Begitu Melody mendengar suaranya, senyum di wajahnya menjadi sedikit dipaksakan. Beatrice menepuk punggung tangan Melody dan menuntunnya masuk. Lagi pula mereka suami istri. Wajar saja jika Lukas merawatnya saat dia sakit. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja jika dia tidak merawatnya dengan baik. Melody memaksakan senyum. Dia telah merawatku dengan sangat baik, tetapi dia sendiri juga kelelahan. Melody tidak hanya bersikap sopan. Dia memperhatikan semua upaya yang telah dilakukan Lukas untuk merawatnya selama dia dirawat di rumah sakit. Lukas mungkin akan lebih mudah jika bukan karena dirinya. Namun, setidaknya di depan Beatrice dan Cedric, Melody dan Lukas harus bertindak seolah-olah mereka adalah pasangan sungguhan. Melody, tentu saja, tidak melupakan kontrak yang telah mereka tanda tangani sebelumnya.